Selamat malam atau pagi atau siang atau sore, tergantung jam berapa kamu melihat video ini di YouTube. Ketemu lagi di rubrik Bilik Baca, tempat saya meresensi buku-buku dan novel-novel yang paling menarik yang pernah saya baca. Dan entah kenapa dalam edisi-edisi Bilik Baca yang baru-baru ini, kebanyakan buku yang saya resensi terkait dengan sejarah. Ya memang karena kesukaan saya sejarah, termasuk menggali jelek-jeleknya masa lalu orang lain. Kan sejarah isinya itu ya, menggali kejelekan orang lain pada masa lalunya. Dan buku terbaru, edisi terbaru di Bilik Baca ini juga akan kembali menghadirkan satu novel yang beraroma sejarah, kental dengan sejarah, yaitu novel ini. Kelihatan toh? Bagus banget covernya bagus banget, kayak novel-novel buatan orang luar. Judulnya pun bahasa asing, pakai bahasa Latin, yaitu Clavis Mundi. Clavis Mundi itu artinya kunci dunia. Novel ini diterbitkan oleh Cempaka Putih Jakarta, kalau nggak salah sekitar bulan November 2022 lalu. Dan seperti yang kita bisa baca di sini, autor utamanya adalah seorang selebritis, seorang tokoh dunia pertelevisian yang pernah menjadi direktur TVRI, yaitu Helmi Yahya. Helmi Yahya itu adiknya Tantowi Yahya. Tantowi Yahya itu dulu terkenal waktu saya masih kecil, terkenal dengan kuis gitar remaja di TVRI. Kemudian adiknya Helmi Yahya ikut naik ke permukaan. Dulu Helmi Yahya itu juga memandu acara kuis, tapi saya lupa kuis apa. Nanti tak cari kalau sudah selesai acara ini. Kemudian dibantu penulisannya oleh dua penulis, yang salah satunya merupakan kawan saya di dunia kepenulisan novel, yaitu Duna Wijayanto. Duna Wijayanto bersama Utama Prasta. Dan kemudian riset di buku ini dilakukan oleh Reinhard Tawas. Nama Reinhard Tawas ini saya juga sudah lama dengar, sejak tahun 1980-an waktu di Indonesia TV yang ditonton cuma ada satu, yaitu TVRI. Clavis Mundi ini kalau benar apa yang diungkapkan di novel ini, akan menulis ulang sejarah tak saja Indonesia melainkan dunia. Mengapa? Karena di novel ini diungkapkan bahwa orang pertama yang mengelilingi dunia itu bukan Ferdinand Magellan, melainkan Enrique de Maluku atau Enrique de Molucas. Di sini namanya ditulis Enrique Maluku. Siapa itu Enrique Maluku? Di buku ini diceritakan bahwa Enrique Maluku itu anak Ambon, Maluku, yang kemudian dia dibimbing oleh seorang tokoh cendekiawan muslim bernama Datuk Harun Abbas dan dibawa ke Demak, kemudian sampai ke Malaka. Malaka sekarang menjadi Malaysia. Ini settingnya adalah tahun 1509 atau awal abad ke-16. 1509 kalau disamakan dengan sejarah Indonesia adalah waktu itu masih kerajaan Demak. Mungkin ya di sini masih ada kerajaan Demak dan pemimpinnya masih Raden Patah. Ya, itu kan nama-nama yang pasti keluar di ulangan kita semua sejak dari SD sampai SMA. Kemudian Enrique Maluku ini di Malaka bertemu dengan pelaut dari Portugal, yaitu Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães inilah yang kemudian, jadi ini dia orang Portugal. Kalau di buku-buku kita sebut Portugis, orang Portugis, padahal negaranya yang namanya Portugal, sama kayak sekarang ini Portugal negaranya Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, terus itu Sekjen PBB, terus si Bernardo Silva. Jadi referensi orang Portugal saya ini pemain sepak bola semua. Bertemu dengan Fernão de Magalhães dan mereka berkenalan dan kemudian bertemu lagi sekian tahun kemudian. Lalu Enrique karena bersahabat dengan Fernão dan beberapa kali menyelamatkan nyawa Fernão, maka Fernão
mengajak Enrique ke Eropa, dan kemudian di sana dia dibaptis menjadi orang Katolik dan kemudian dikasih nama Enrique itu. Ketika kemudian Fernão ingin mengelilingi dunia karena ingin mencari tempat tinggal Enrique, yaitu Maluku, Pulau Rempah, ini juga ada di pelajaran sejarah, maka kemudian Fernão itu membelot ke Spanyol karena satu-satunya yang mau mendanai ekspedisinya melayari dunia mencari Pulau Maluku adalah Raja Spanyol, yaitu Carlos pertama, atau bahasa Inggrisnya Charles the First, Carlos I dari Spanyol. Dan kemudian karena si Fernão ini meninggalkan tanah airnya dan menjadi orang Spanyol, maka namanya kemudian diubah menjadi Ferdinand Magellan. Di sini juga ada Magelan. Saya tinggal di Kabupaten Magelan, Plesetan. Maka kemudian ketika armada Ferdinand Magellan berangkat berkeliling dunia, si Enrique ini ikut dan dia menjadi tangan kanan dari Ferdinand. Bahkan Enrique ini merupakan seorang poliglot atau orang yang bisa bicara dalam banyak bahasa. Bahasa Melayu dia bisa, bahasa Inggris dia bisa, bahasa Portugal dia bisa, bahasa Spanyol dia bisa, Perancis juga bisa, dan bahasa Jawa juga bisa. Maka kemudian kegunaan Enrique adalah ketika armada dari Ferdinand ini tiba di tempat-tempat asing, dan dialah si Enrique yang bertugas untuk menjadi penerjemah antara Ferdinand yang orang Eropa dengan warga-warga setempat. Membaca buku ini akan membuat mata batin kita terbuka, bukan terbuka terhadap hal-hal gaib, tapi terbuka terhadap fakta-fakta baru sejarah. Enrique sendiri memang tokoh sejarah. Hanya saja kalau nanti kamu membuka-buka Google dan Wikipedia, kamu masih akan bertemu dengan Enrique de Malacca. Jadi kalau di versi sejarah aslinya yang dicatat oleh seorang penjelajah asal Italia namanya Antonio Pigafetta. Pigafetta ini juga ikut dalam rombongan Ferdinand Magellan dan tugasnya adalah sebagai penulis atau pencatat seluruh kejadian yang terjadi pada armada itu sepanjang berlayar selama 2 tahun. Kalau menurut Antonio Pigafetta, Enrique itu entah berasal dari Malacca, Malaysia, Melayu, atau Pulau Sumatera. Dan baru kemudian riset dari Reinhard Tawas ini mengungkap fakta baru bahwa Enrique sesungguhnya berasal dari Pulau Maluku. Dan itu sebabnya mengapa perjalanan armada Ferdinand disetujui oleh Raja Spanyol, karena iming-iming hasil besar berupa rempah-rempah dari Pulau Maluku. Mengapa mereka yakin bakal sampai ke Pulau Maluku? Ya karena ada Enrique yang merupakan orang asli sana. Klawis Moody ditulis dengan bahasa yang bagus sekali oleh para penulisnya. Tidak perlu dipermasalahkan lagi soal bahasa, karena saya mengikuti cerita ini tebel loh, sampai 584 halaman, dan saya mengikuti buku ini menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat, seminggu lebih sedikit. Itu pun karena saya ada pekerjaan lain sehingga tidak bisa setiap hari membaca buku ini. Ini tebal banget kan, segini. Tapi saya bisa membaca dengan cepat karena penulisannya bagus sekali. Jadi dari sisi kebahasaan dan dari sisi data fakta, apalagi data fakta, karena hasil riset maka semua data, semua fakta, tanggal, hari, bulan, tahun, dan nama-nama tokoh itu semua hadir di sini. Jadi kalau biasanya saya meresensi novel dan mengeluhkan soal detail data fakta logika, di sini tidak ada. Karena apa? Karena hasil riset. Oleh karena itu maka mari para penulis sebelum menulis novel riset dulu seperti ini. Ini risetnya saya yakin tidak singkat ini, mungkin bertahun-tahun, karena bahkan Reinhard Tawas sendiri sampai melanglang buana ke Eropa untuk mencari keterangan soal Enrique dan Ferdinand. Hanya saja kalau ada sedikit kritik dari saya, yang saya sudah sering nonton film-film, tayangan-tayangan, serial-serial seperti Game of Thrones, kemudian Da Vinci's Demons, atau film-film sejarah seperti Braveheart, dan kemudian film fantasi sejarah seperti Pirates of Caribbean, saya menemukan bahwa tokoh-tokoh di novel ini terlalu manis, terlalu terdidik, terlalu sopan. Karena kalau kita flashback ke sejarah sebelum abad ke-20, zaman pemikiran soal hak asasi manusia belum ada, kesenjangan demokrasi belum ada, kesetaraan gender belum ada,
emansipasi wanita belum ada, dan gerakan feminisme serta sex education belum ada, itu orang itu betul-betul hidup dengan ngawur dan brutal. Jadi tokoh-tokoh di sini terlalu anggun, kayak orang zaman sekarang yang serba sopan, tertata rapi, teredukasi, dan misalnya sangat agamis, sangat religius. Nah, di sini tokoh-tokohnya terlalu manis, sehingga oleh karena itu sedikit agak tidak cocok dengan situasi realnya pada masa itu, pada abad ke-16 awal. Tapi kemudian sudah saya ngobrol dengan pengarangnya, yaitu Donna, dia mengatakan bahwa memang dia dan Utama Prasta memang memilih penurunan seperti itu. Jadi stylenya memang memakai gaya kayak novel-novel yang alim gitu loh, karena memang ini nanti diperuntukkan untuk anak-anak atau remaja di bawah usia 17 tahun. Jadi ini bukan murni novel dewasa, tapi juga novel pelajaran pendidikan sejarah untuk dibaca anak-anak sekolah dan mahasiswa tingkat atas. Oleh karena itu maka penuturannya memang sengaja dibikin sedikit anakronisme alias tidak cocok dengan realitas latar waktunya, latar masanya, karena memang tujuan itu tadi agar bisa istilahnya ramah lingkungan untuk anak-anak dan remaja, which is untuk saya itu sangat bisa dipahami, karena memang pemilihan segmen pembaca itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif pengarang. Jadi bahwa para penulisnya memilih menggambarkan tokoh-tokohnya seperti itu, ceritanya seperti itu, tidak pernah ada konflik yang terlalu vulgar atau berdarah, itu memang bukan karena ketidaktahuan, tapi memang karena by design. So bagi kamu yang jarang bertemu dengan novel sejarah, Clavis Mundi adalah bacaan yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca, karena satu, kamu akan sibuk selama beberapa hari untuk menyelesaikan novel yang tebalnya seperti ini, sehingga tidak sempat mikirin hal-hal lain, termasuk medsosan di HP. Dan dua, pengetahuan kita akan terbuka bahwa ternyata kemungkinan orang pertama yang mengelilingi seluruh dunia dari Spanyol sampai turun ke Amerika, benua Amerika, lalu naik menyeberangi Samudra Pasifik dan tiba di Kepulauan Nusantara, bukan Ferdinand Magellan tapi Enrique. Dan Enrique ini kemungkinan adalah orang Maluku yang merupakan Maluku sekarang merupakan bagian dari Republik Indonesia. Jadi orang pertama yang circumnavigate the world bisa jadi adalah orang Indonesia. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Kalau riset ini betul, maka sejarah harus dituliskan kembali. Ferdinand Magellan tidak berhasil mengelilingi dunia sampai pol, karena dia berangkat dari Spanyol dan dia tewas tahun 1521 di wilayah yang sekarang menjadi negara Filipina. Sementara Enrique berangkat pada saat dia kecil dari Maluku, dan pada saat setelah Ferdinand Magellan meninggal sekitar tahun 1521 atau 1522, dia kemungkinan besar sudah bisa sampai ke Maluku. Yang itu berarti dia kembali ke tempat asal dia berangkat dulu pada saat kecil, 20 tahun kemudian. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi guru-guru, dosen-dosen, pendidik di sekolah, SMP, bahkan SD, SMA, saya sangat sarankan agar buku ini dibeli oleh sekolah, lalu dibagikan ke murid-murid, lalu para murid diminta untuk membaca ini, lalu meresensi atau mendiskusikannya. Itu akan sangat membantu peningkatan kadar intelektualitas siswa. Jangan lupa tetap membaca, dan rekomendasi saya untuk edisi ini adalah Clavis Mundi, suatu novel yang sungguh sangat spektakuler, dan saya sangat sarankan untuk segera dibaca. Kita baca berarti kan ya harus beli, dan jangan beli yang bacaan, beli yang asli. Saya dapat yang asli, tidak beli, tapi dikirimi oleh Donna Wijayanto. Saya sign out, dan kita akan ketemu lagi pada edisi berikutnya dari Bilik Baca yang semakin spektakuler.